Acara ini dipersembahkan oleh Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Semoga bisa membantu ya Bu ya, usaha Ibu ke depannya bisa berkembang dan bisa buat kuliah nanti ya, tahun depan ya? Iya, insya Allah. Amin, amin. Semoga bisa lanjut kuliah ya, sambil ngembangin usahanya. Sebentar. Om dorong ke atas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nisa ya? Oh iya, Aku betul. Jessica Bu dari TV. Oh iya. Aduh, maaf Bu ngerepotin ya. Ya. Nah aku kan pas banget datang nih, Ibu lagi ngapain nih? Ini mau bikin pizza goreng. Pizza goreng? Ya, jadi dalamnya itu sebetulnya spaghetti kan. Cuma orang bilangnya selalu pizza goreng gitu, nggak tahu. Oke, Ibu udah mulai masak ini dari kapan Bu? Ini tadi bikin dari jam 4 sih sebetulnya. Jam Buat 4 subuh? Iya, kan kita ke pasar. Kemudian biasalah racik-racik dulu. Belum kelar sampai sekarang. Oh, terus menunya apa aja Bu? Ini yang dibikin tuh ada pizza goreng, ada risol, kemudian ada sus yang lagi dibakar. Nanti ada martabak goreng juga, martabak asin, sama bolu itu apa? Bolu cake potong yang ada kleponnya itu. Rencananya sih itu. Aku boleh nggak sih Bu bantuin Ibu bikin kue, terus nanti bantuin juga ke pasar untuk jualan juga? Boleh? Boleh? Ya. Ya udah berarti aku harus cuci tangan dulu ya Bu ya? Oke, siap. Silakan. Gimana Bu? Di kamar mandi. Oke, bentar ya Bu. Ya. Nisa Amalia berusia 50 tahun. Ia didiagnosa mengalami autoimun multidimensi, yaitu penyakit autoimun yang belum dapat dideteksi menyerang bagian apa. Saat ini, ia menjalani perawatan di RSCM. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia membuat kue untuk dijual di pasar. Selain itu, ia juga membuat nasi bungkus sesuai pesanan atau ketersediaan bahan. Nisa memiliki satu orang anak bernama Sarah Melodia Irawan. Sarah baru saja lulus dari sekolah SMA Negeri 24 Jakarta. Mereka tinggal di Jakarta Selatan, dekat Pasar Kebayoran. Nah, Ibu aku bisa bantuin Ibu buat apa Bu? Bikin black forest kali ya. Oke, coba Bu gimana? Black forest berarti pecahin telurnya dulu. Oh, telur ini Ya. pakai dia Bu. Ya, boleh. Ini kuning. Semua utuh. Nanti habis itu kan dikasih SP nih dikit. Ini semua. Telurnya 6 kan? Nah, sembari kita bikin nih Bu, aku mau tanya. Ibu tuh udah dari tahun kapan Bu bikin kue kayak gini? Tepatnya sih pas Sarah umur antara 2-3 tahun sih kayaknya. Intensifnya yang rutinnya
Dari pas habis operasi tahun 2006 kayaknya. 2007 berarti habis operasi. Operasi hemoroid. Awal mulanya bisa jualan kue itu gimana Bu ceritanya? Awal mulanya tuh karena waktu pas dulu kerja, benturannya kan Sarah masih bayi, butuh air susu ya, masih butuh orang tua lah. Jadi banyak kendalanya itu pada saat dia dititip, sering jatuh sakit kayak gitu. Terus akhirnya pada saat terakhir dia dirawat itu, dokter nyaranin biar saya nyari pekerjaan yang bisa sambil ngurus anak gitu, ngurus Sarah. Akhirnya terpikir bikin kue ini karena kan bisa sambil nyambi anak gitu. Oke. Tinggal masukin tepung. Tadi udah sampai ke 200-an kan, kurang lebih 200 sampai 250. Nah, biasanya Ibu bikinnya menunya apa aja Bu kalau misalnya jualan? Menunya ganti-ganti sih. Soalnya kalau di pasar itu kan mereka bosenan ya. Kadang-kadang makanan tuh dikasih yang modelnya kemarin lagi, karena kan misalkan adonannya masih ada lebih nih gitu. Kan kita nggak ada buat naruhnya kayak misalkan freezer atau kulkas besar gitu. Nah terus inilah kan sayang bahan ya, harus keputar uangnya gitu. Nah, dibikin lagi, kadang-kadang mereka tuh suka nggak mau nyentuh, oh ini yang kemarin, padahal bukan kue yang sisaan yang nggak habis terus ini kan dijual. Padahal Ibu tiap hari bikinnya baru. Bikin ya, baru, karena saya tuh pengen makanan itu saat ya, itu Bu? harus habis gitu. Gimana caranya kalaupun misalkan ada sisa ya kita pintar-pintarnya harus entah mungkin dibanting harga gitu, pada saat udah ada nih lumayan ada untungnya, tapi yang ini masih ada lebih kuenya, ya udah kita diskon gitu. Tapi itu ke beberapa tempat aja sih yang gitu. Kan ini berarti dipesan ya Bu? Pesanan atau memang enggak? Saya jual. Terus kalau misalkan ada yang nggak habis atau gimana itu Ibu apain Bu? Sebetulnya sih bikinnya kan kita nggak berani banyak-banyak ya. Bikinnya tuh dikit-dikit dulu. Cuma pada saat misalkan di pasar itu kan ada kalanya orang tuh udah lagi kenyang atau apa gitu. Terus masih ada sisa. Diusahakan hari itu harus habis. Kalau aku boleh tahu Bu, kan katanya Ibu juga pernah kekurangan modal ya Bu? Iya. Sampai Ibu pinjem sama orang, itu gimana Bu ceritanya Bu? Sebetulnya awalnya apa ya? Kalau yang pertama banget itu pinjam dulu ke orang, karena memang bikin kue itu kadang-kadang kan ya itu awal-awalnya sering nggak habis gitu kan. Yang waktu pertama-tama tuh ada sisa, terus nggak bisa balik modal. Atau pada saat misalkan saya lagi bikin kue, tiba-tiba si bahan masih ada sisa, kita besokan buat dibikin lagi nggak bisa, hanya ditaruh. Ketika ditaruh itu 2 atau 3 hari kemudian kita mau pakai udah nggak fresh, kadang-kadang udah basi, otomatis harus ada lagi pengeluaran lain. Nah itu yang kadang-kadang antara pemasukan sama pengeluaran tuh nggak seimbang. Ini minta tolong dikukus, Ditaruh di sana. ditaruh di itu, tapi harus rata perapiannya. Oh. Jadi si loyangnya harus rata, diusahakan. Dia memang nggak akan masuk ke dalam, tapi di atas tuh rata, di atas baru gini. ditutup. Kayak gini ya Bu ya? Iya. Terus Baru ditutup Bu? Iya. Nah, biasanya Bu kalau jualan ke pasar atau keliling-keliling itu jam berapa Bu? Antara jam 4, jam 5. Gimana menu yang saat itu dibuat? Kalau lagi PPKM gini, awalnya sih kan tutup pasar. Sempet juga sih nggak punya uang sama sekali waktu itu. Dan kita waktu itu cuma tinggal berdua sama Sarah. Nah, akhirnya mau nggak mau kan ini, saya mikir mendingan saya jualan malam gitu. Karena kalau pagi kan ditutup pasar. Jadi kita coba jualan malam, tapi jual nasi.
Mungkin saya boleh maju Saya sambil kira orang mau pindahan, itu kontrakan kosong ada itu. Nggak kepikiran itu punya kita. ibu nggak pikiran ya. Ternyata ibu kira ini punya orang ya, karena Iya, di depan ada soalnya kontrakan kosong. Orang mau pindah gitu.